Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani Allah wa iyyakum, pada pertemuan kita di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Rabbul Alamin di majelis ilmu, dan tentunya ini adalah merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Rabbul Alamin limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada kerabat dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini kita hendak membahas tentang as-salah, dan ini adalah merupakan ar-ruknul tsani, rukun yang kedua min arkanil Islam, yang banyak sekali disia-siakan oleh kaum muslimin waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wa afiyah. Padahal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting yang Rasulullah SAW sabdakan, rasul kulli amrin al-Islam, pokok dari segala urusan adalah Islam, wa amuduhu as-salah, dan yang menjadi tiangnya adalah salat. Yang menjadi tiang dari al-Islam adalah as-salat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah. Dan juga banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadail as-salat, keutamaan-keutamaan salat, yang kalau kita betul-betul jeli dan teliti, jangankan salatnya, seorang mukmin wudunya saja telah mendatangkan banyak kebaikan bagi dirinya. Jadi salat dan wudu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan salah satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW sebutkan tentang wudu dan salat, wudu dan salat. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, man shalla man tawaddaa kama umir, siapa orang yang berwudu sebagaimana diperintahkan. Lalu kemudian wa man shalla kama umira, dan siapa orang yang salat sebagaimana diperintahkan. Siapa orang yang wudu sebagaimana diperintahkan, siapa orang yang salat sebagaimana diperintahkan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang terdahulu, ma lam
yaghsha kabiratan, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu selama dia belum melakukan atau dia tidak melakukan dosa besar. Menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang sangat penting, hal yang sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa al-wudu, as-salat, keduanya tidak bisa dipisahkan, karena memang menjadi syarat sahnya salat adalah berwudu. Dan Rasulullah SAW juga sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan terima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Namun sungguh sangat disayangkan, masalah wudu ini banyak yang tidak memperhatikannya. Padahal begitu banyak keutamaan-keutamaan berwudu. Tentu bersih zahirnya, suci batinnya, lalu kemudian diampuni dosa-dosanya, lalu kemudian dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, lalu kemudian dia diperkenankan untuk masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Ini di antara keutamaan-keutamaannya. Lalu kemudian datang pada hari kiamat, wajahnya memancarkan cahaya, tangan dan kakinya memancarkan cahaya. Nah, maka kita lihat terlebih dahulu bagaimana Rasulullah SAW perintahkan kepada kita ketika kita selesai berwudu untuk membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW sabdakan, siapa orang yang berwudu lalu kemudian dia setelah berwudu membaca doa ini, membaca bacaan ini, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan untuknya 8 pintu surga, wa yadkhulu min ayyi abwabiha sya, dan dia boleh masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Subhanallah. Orang tanya-tanya, kok gampang betul ya masuk surga itu? Tinggal wudu, habis wudu baca doa ini, dibukakan 8 pintu surga, lalu dia masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Waduh, gampang sekali kalau begitu masuk surga. Jawabannya ya gampang. Gampang. Karena memang tidak ada yang susah sebenarnya di dalam syariat, mudah semuanya. Nah, kita diingatkan kenapa kita harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis berwudu, apa faedahnya? Apa hikmah di balik itu? Kita ketahui bahwa wudu, sebelum kita bicara salat tentu bicara wudu terlebih dahulu. Tentunya wudu adalah merupakan gerbang menuju ibadah. Tadi kita telah sebutkan, tidak sah salat seseorang tanpa berwudu. Dia harus berwudu terlebih dahulu, menjadi gerbangnya, menjadi pintunya. Begitu juga tawaf, nggak sah, dan itu yang lebih wajib, yang lebih kuat. Tidak sah seseorang tawaf tanpa berwudu, itu yang lebih kuat. Karena Rasulullah SAW sabdakan bahwa tawaf itu seperti salat, bedanya boleh berbicara, berwudu. Ada juga beberapa ibadah yang kita dianjurkan untuk berwudu. Baca Quran, berzikir, dianjurkan kita untuk berwudu. Jadi dia gerbang untuk menuju ibadah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah merupakan separuh dari keimanan. Karena ibadah ada kalanya kita diwajibkan untuk bersuci sebelum kita melaksanakannya, seperti tadi salat dan tawaf. Ada kalanya kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu, walaupun tidak wajib tapi sangat dianjurkan, seperti membaca Al-Quran, berzikir ataupun yang lainnya. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam satu ibadah kecuali kita berwudu terlebih dahulu.
Lalu kemudian selanjutnya kita diingatkan agar kita selalu mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah pada ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Tatkala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Diingatkan kita agar kita ikhlas dalam ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan setelah berwudu. Kalau orang wudu bisa dikatakan hampir tidak didapati orang wudu yang karena selain Allah. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Hampir enggak didapati orang wudu riya. Hampir enggak didapati. Hampir enggak ditemukan. Potensi untuk riya di dalam wudu minim. Wudu mau riya, apa yang mau diriakan dalam wudu? Potensinya lebih sedikit. Ketika salat, tawaf, baca Al-Quran, berarti ini potensinya banyak sekali. Oleh karena itu setiap habis berwudu diingatkan kita selalu agar kita mengikhlaskan ibadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Diingatkan kita. Terus-menerus diingatkan akan tauhid, akan ikhlas. Dan juga setelah itu kita diingatkan agar kita selalu memperhatikan dan mengikuti tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seorang hamba apabila ia terus hadir di dalam hatinya al-ikhlas, lalu kemudian ia terus menerus mengerjakan satu ibadah berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW, niscaya dia akan mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan tadi. Dibukakan untuknya 8 pintu surga dan ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia kehendaki. Nah, maka tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW sabdakan, siapa orang yang berwudu sebagaimana diperintahkan, man tawadda'a kama umira, sebagaimana diperintahkan. Maka yang menjadi tolak ukur dalam setiap ibadah adalah perintah. Kama umira, sebagaimana diperintahkan. Berwudunya sebagaimana diperintahkan, salatnya sebagaimana diperintahkan. Contoh yang sangat sederhana yang kita masih dalam bab wudu masih susah. Apa itu? Istinsyaq. Masih susah. Gimana nanti ibadah yang lainnya terjadi? Apa itu istinsyaq? Menghirup air di hidung. Air diambil, berumur, kalau bisa ya dijadikan satu, umur-umur dia sekaligus istinsyaq. Kalau nggak bisa, boleh dipisah. Kendati pun memang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sekali ambil umur-umur dan istinsyaq. Tapi kalau tidak bisa, boleh dipisah. Umur-umur, baru ambil air lagi, lalu kemudian istinsyaq. Istinsyaq itu dihirup airnya. Masuk air. Ya, dihisap. Mau dihisap, dihirup. Ya, dihisap. Terserahlah bahasanya, mau dihisap atau dihirup. Ya. Terserahlah bahasanya, mau dihisap atau dihirup, yang jelas dimasukkan ke dalam hidung. Pertanyaannya, sudahkah kita begitu wudunya? Dihirup, airnya masuk ke hidung, bukan cuma dikeluarin lagi. Kenapa? Kalau dihirup dikeluarin lagi. Ya jelas dikeluarkan lagi. Jelas dikeluarkan lagi. Soalnya dihirup terus masuk. Jelas dikeluarkan lagi. Makanya istinsyaq, istinthar, yang mengeluarkan namanya istinthar. Masukkan ke dalam hidungnya, tarik air, lalu kemudian dikeluarkan. Sebagaimana diperintahkan. Mulai dari wudunya ini, belum masuk salatnya ini. Wudu
sebagaimana diperintahkan. Ini ukurannya perintah, bukan kemauan kita sendiri. Perintah ukurannya. Yang menjadi sandarannya, pijakannya perintah. Bukan maunya kita sendiri. Kita sendiri pusing satu. Itu kan maunya kita, tapi perintahnya nggak begitu. Bahkan dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW sabdakan, baligh fil istinsyaq. Sungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq. Sungguh-sungguh. Illa an takuna shaiman, kecuali lagi puasa. Sungguh-sungguh. Perintah ini. Perintah dari Rasulullah SAW. Nah, perintah dari Rasulullah SAW berarti itu juga ketentuan dan ketetapan dari Allah Rabbul Alamin. Itu baru satu hal. Ada yang tangannya dimasukin. Ini bukan istinsyaq, bukan? Atau begini. Ini bukan istinsyaq ini. Bahkan ketika kita bangun dari tidur, idza staiqadha ahadukum falyastanfir thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka hiduplah air atau hisaplah air 3 kali. Dikeluarkan. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, karena sesungguhnya syaitan itu yang nginep di sini, nginep di sini. Ngapain dia di sini? Supaya kita malas ibadah, supaya kita malas bangun, supaya kita enggan melaksanakan ketaatan. Nah, kalau kita wudunya itu tidak seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, habis wudu masih ngantuk. Tapi kalau kita wudunya seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW, habis wudu hilang rasa ngantuk. Sakit hilang rasa ngantuk. Jadi dikeluarkan, ya dikeluarkan, jangan nggak dikeluarkan. Hilang rasa ngantuknya. Hilang itu tadi malas, bangun, kantuk. Apa saja yang menyebabkan kita enggan untuk beribadah, hilang. Sebagaimana diperintahkan. Kalau yang basuh wajah bisa dibilang hampir semua kita ya bisa mengerti basuh wajah. Yang tangan juga hampir semuanya tahu. Paling yang terkadang terjadi sebagian kita itu malas itu ya tadi tangannya cuma diginiin di air, tapi tidak digosokkan seperti itu. Kepala seluruhnya ya kita keluar dari khilaf, karena Rasulullah SAW melakukan hal itu. Kita itu senangnya kalau bicara fikih mesti khilafnya aja yang diperdebatkan. Padahal kan gampang. Rasulullah gimana? Begitu, udah aja yang begitu selesai. Adapun para ulama berbeda itu bukan karena mereka sengaja mau beda, tapi karena ijtihad mereka. Tapi kalau kita Rasulullah gimana? Oh, satu kali bisa tarik lagi ke depan, lalu kemudian turun ke telinga. Udah kita ikuti seperti itu, selesai sudah. Gampang, mudah, gak susah. Ini urusan bab wudu aja, khilafnya panjang, perdebatannya panjang, wudunya gak dikerja-kerjain dengan benar. Itu tuh senangnya debatnya melulu. Gimana? Ini di tuntunan ini didatangkan agar kita beribadah dengan benar, dengan baik, sesuai kama umir, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selesai. Adapun nanti para ulama membahas itu nanti ada pembahasannya dan masuk ke dalamnya orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga mempunyai niat yang baik dan bersih. Bukan mempelajari perdebatan para ulama hanya untuk cari yang gampang-gampang. Kebanyakan kita ini niatnya juga kurang lurus. Belajar fikih Quran, fikih perbandingan mazhab supaya cari yang gampang. Bukan cari mana yang Rasulullah SAW lakukan. Ini cari yang gampang. Kakinya juga dicuci, dibasuh dengan di sela-sela jarinya. Jadi kalau orang begini wudunya lama ya. Lama. Makanya juga airnya juga dibukanya jangan lebar-lebar.
Kalau kita lagi itu wudhu, mukanya jelek kok. Ini juga nih. Ada orang wudhu diancam neraka ada. Ya usah sholatnya, wudhunya aja diancam neraka. Ketika Rasulullah SAW lihat ada orang wudhu, bagian tumitnya ini sebesar dirham koin, nggak kena air. Apa Rasulullah SAW sabdakan? Wailul lil aqabi minan nar. Nah itu celaka itu, tumit-tumit itu diancam neraka. Wudhu diancam neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Bukan cuma sia-sia, bukan, diancam neraka. Wudhu diancam neraka, mending gak wudhu dong. Ya begitu pemahamannya. Perbaiki wudhunya. Di orang wudhu diancam neraka. Itu tadi. Jadi dalam ibadah itu, apabila kita kerjakan sesuai dengan perintah, maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apabila kita tidak kerjakan atau kita kerjakan tapi tidak sesuai dengan perintah, dua kemungkinan. Tertolak ibadahnya atau bahkan malah diazab. Nauzubillah wa sallallahu alaihi wasallam. Itu celaka, itu tumit yang gak kena air. Dan juga Rasulullah SAW sabdakan, tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga Rasulullah SAW sabdakan orang wudhu berlebihan, wasunya sampai 4 kali misalnya, menggunakan airnya berlebihan. Apa Rasulullah SAW sabdakan? Faqad ta'adda wa zalama. Dia telah melampaui batas dan zalim. Orang wudhu zalim. Kalau wudhu zalim, apalagi jadi pemimpin, wudhunya aja zalim. Kenapa wudhunya zalim? Berlebihan, pakai airnya berlebihan, wudhu apa mandi? Beda wudhu, beda mandi. Rasulullah SAW paling wudhu itu setengah liter udah cukup gitu. Pakai buat wudhu. Berlebihan, basuh aja, kepalanya zalim. Orang wudhu zalim ini orang wudhu zalim. Jadi itu tadi, ibadah itu kalau kama umira, sebagaimana diperintahkan, dia akan datang keutamaan-keutamaan. Tapi tidak seperti yang diperintahkan, yang datang malah tadi ada kalanya kedua kemungkinan, dan dua-duanya sangat mungkin. Ditolak ibadahnya sia-sia, malah diancam neraka. Dia gak usah ibadah katanya. Dia nggak begitu, malah lebih berat lagi nggak ibadah. Faqad ta'adda wa zalam. Dia telah melampaui batas dan zalim. Kalau wudhunya benar ini, maka akan mendatangkan banyak sekali keutamaan. Termasuk tadi diampuni dosa. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sabdakan bahwa ketika seseorang membasuh wajahnya, maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya bersamaan dengan air wudhu yang menetes. Ketika dia cuci tangannya, juga berguguranlah dosa-dosa dari tangannya. Dan seterusnya, hatta kharaja naqiyan min adh-dhunub, sehingga ketika dia selesai wudu, bersih zahirnya, bersih juga dia dari dosa-dosa dan kesalahan. Maka di antara doa juga yang kita diperintahkan untuk membacanya setelah berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus bertaubat. Nah, orang yang terus-menerus bertaubat adalah yang terus-menerus melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin, dan terus-menerus dijadikan termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Karena tadi wudu itu adalah merupakan gerbang menuju kepada ibadah yang lainnya. Dia bukan ibadah mustaqillah, dia bukan ibadah yang berdiri dengan sendirinya. Sehingga kita tidak akan dapati orang kerjaannya cuma wudu doang, gak salah-salah, gak akan kita dapati. Walaupun menurut akal mungkin akan ada orang yang seperti itu, tapi pada faktanya tidak ada orang, kecuali yang kurang akal.
Nggak akan kita dapat orang kerjanya wudhu, habis wudhu selesai pulang ya nggak salah. Wudhu itu nggak salah terus, nggak kita dapati. Karena apa? Ibadah ini bertingkat-tingkat. Orang yang tidak menjaga sholat fardunya, bagaimana dia mampu menjaga sholat sunnah? Seperti itu. Di bertingkat-tingkat ibadah ini. Ada orang sholat sunnahnya rajin, sholat fardu enggak. Nah, sulit kita dapati. Kalau toh ada, berarti dia kurang mengerti dalam memahami hal tersebut. Jadi wudunya seorang mukmin saja telah mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dosa-dosanya Allah hapuskan, lalu kemudian zahirnya pun tersucikan, terbersihkan, lalu kemudian dia dijanjikan surga. Maka tidak aneh hadis yang masyhur tentang sahabat Bilal radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal sehingga suara sejarahmu sudah terdengar di surga? Wudu Rasul. Habis saya batal, wudhunya saya wudhu, habis wudhu saya salat sunnah 2 rakaat, begitu terus dia lakukan. Tapi tadi wudhunya karena umirah. Lalu kemudian salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah setelah wudhu sebagaimana juga diperintahkan. Maka lihat, sampai wudhu aja ada salat sunnah setelah wudhu. Itu menunjukkan bahwa wudhu dengan salat tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Dan dari wudhunya saja, ya, ini wudhunya nggak zalim. Nah, nanti berangkat kepada yang selanjutnya yaitu salat. Ada satu kisah yang menarik, yaitu Ali ibn Husain atau disebut juga dengan Ali Zainal Abidin. Habis wudhu tiba-tiba pucat wajahnya. Ditanya, kenapa anda habis berwudhu kok pucat wajahnya? Kata Ali ibn Husain rahimahullah ta'ala, dia katakan, setelah saya berwudhu saya hendak melaksanakan salat. Saya hendak berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, dan saya tidak tahu apakah salat saya nanti diterima atau tidak. Ini artinya bahwa seorang hamba tatkala dia hendak salat, hadir di dalam hatinya, di dalam benaknya, di dalam batinnya keagungan Allah Rabbul Alamin, bahkan sebelum dia melafazkan Allahu Akbar. Sudah hadir kebesaran Allah, keagungan Allah Jalla wa'ala, sehingga ketika dia salat itu sudah muncul di dalam hatinya. Maka tatkala ia berdiri, lalu kemudian tentu dia berdiri dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar berdiri dengan hati yang tidak hadir, tapi penuh dengan ketundukan kepada Allah Rabbul Alamin, al-khusyu' wal khudu' baina yaday Rabbi Jalla wa Ala, di hadapan Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian dia mulai bertakbir, Allahu Akbar. Dia angkat tangannya, yang ini merupakan ibadahnya tangan. Jadi di dalam sholat berkumpul seluruh ibadah, mulai dari hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka diberikanlah Allah Rabbul Alamin, berikan kepada kita anggota tubuh kita masing-masing bagiannya. Lisan berucap, lalu kemudian hati tentu tadi tunduk kepada Allah, lalu kemudian hadir keagungan Allah Rabbul Alamin, kebesaran Allah Rabbul Alamin, bahwa tidak ada yang melebihi Allah Rabbul Alamin, sehingga itu hadir di dalam benaknya, di dalam batinnya. Maka itu akan membuat ia sibuk untuk memikirkan keagungan Rabbul Alamin, untuk tunduk di hadapan Allah Rabbul Alamin, sehingga segala sesuatu yang bisa mengurangi hal itu muncul di dalam hati, dia upayakan untuk dihilangkan. Maka Rasulullah SAW tidak perkenankan kita sholat dalam keadaan menahan hendak buang hajat, atau dalam keadaan
terlampau lapar sedangkan makanan sudah dihidangkan, karena itu akan mempengaruhi. La salata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Jangan salat dalam keadaan menahan hendak buang hajat, ataupun dia dalam keadaan yang sangat lapar sedangkan makanan sudah dihidangkan. Bau harumnya makanan sudah masuk ke hidungnya, waktu sholat datang. Ini sebenarnya mungkin sebagian orang sering kemudian, ya kalau umpamanya waktu sholat datang makan, dahulukan makan. Dari sisi itu seakan kita, masa sih didahulukan makan, kamu itu gimana, masa urusan makan aja, makan bisa nanti sholat. Bagaimana nanti kamu habis makan mati belum sholat? Ada yang begitu. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah SAW jangan sholat dalam keadaan sangat lapar, hidangan sudah dihidangkan. Hidangan sudah dihidangkan, sudah kelihatan bau harumnya sudah masuk, tercium. Dan juga jangan sholat dalam keadaan menahan hendak buang hajat. Kenapa? Bagaimana dia bisa hadir keagungan Allah Rabbul Alamin, bisa hatinya kemudian khusyuk, sedangkan disibukkan dengan urusan tadi itu urusan. Memang terkadang itu tadi nalar rasio kita, kadang sering ketemu, masa makan didahulukan, sholat dulu, makan bisa ditunda. Itu kita. Ya kalau memang makanannya sudah dihidangkan, kalau belum sholat, belum dihidangkan. Kalau belum sholat, karena potensi untuk terganggunya minim. Tapi kalau sudah dihidangkan, sudah baunya sudah kena, potensi terganggunya sangat besar. Jangankan begitu, Rasul SAW sampai sabdakan, kalau kalian datang menuju masjid, idza ataitumul masjid, kalau kalian datang menuju masjid hendak mengerjakan salat, fala ta'tuha wa antum tas'un. Jangan kalian datang dalam keadaan seperti sa'i. Kalian kecil, terbesar-besar. Alaikum bisakinati wal waqar, dalam keadaan tenang, tetap berwibawa, jalannya biasa. Kenapa ini? Karena kita dapati, wah udah iqamah lari dia. Dia malah dilarang oleh Rasulullah SAW. Loh, kan kita supaya dapat jamaah, supaya dapat takbir pertama. Apa hikmah di balik itu? Ternyata hikmah di balik itu, bagaimana dia bisa tadi hatinya penuh kekhusyuan, ketenangan menghadap Allah Rabbul Alamin, sedangkan dia habis berlari-lari sampai di masjid, masuk ke dalam shaf, Allahu Akbar. Gimana ini bisa khusyuk? Wah, apalagi itu naik tangga lumayan juga itu. Jadi jangan, kenapa disuruh yang menang ini? Ternyata hikmah di balik itu yang kita sering tadi nggak masuk akal, tapi ternyata itu hikmahnya begitu besar. Setidaknya, makanya sampai para fuqaha, para ulama fikih itu katakan, setidaknya tuh khusyuk pas takbiratul ihram, setidaknya. Kalaulah takbiratul ihram saja nggak bisa khusyuk, gimana seterusnya? Ini menentukan nih awal mulanya ini, starting pointnya, mulainya ini menentukan. Maka itu sampai para fuqaha, fatwanya para fuqaha, para ulama fikih katakan, setidaknya khusyuk ketika takbiratul ihram, setidak-tidaknya. Lah kalau dari awal takbiratul ihram sudah lost, kesananya bagaimana ini? Ini mulainya, ini memulai sesuatu. Maka tidak aneh di antara para tabi'in, ada di antara para tabi'in, ada di antara mereka yang boleh dibilang selama 40 tahun tak pernah ketinggalan takbir pertama bersama dengan imam di masjid. Itu berarti sebelum waktu masuk dia sudah persiapkan. Sudah persiapan, dia ditambah lagi dahulu itu masjidnya jarak antara adzan dan iqamahnya tenggangnya cukup lama, nggak ada syarat.
Antara adzan dan iqamah cepat luar biasa. Ini betul-betul dipersiapkan. Sholat datang, itu memang waktu sholat itu adalah waktu yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, ibarat tamu yang mulia, tamu yang begitu didamba-damba kedatangannya. Persiapan, mulai wudhunya disempurnakan, sempurnakan wudhunya, asbidil wudhu, sempurnakan wudhu. Rasulullah SAW perintahkan, sempurnakan. Berarti terus kita berusaha meningkatkan kualitas wudhu. Wudhu aja berkualitas. Karena itu menjadi awal mula kita masuk menuju kepada ibadah yang selanjutnya, salat. Persiapkan. Ini tidak menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala katakan, orang yang salat itu seperti orang yang diundang secara khusus oleh raja. Undangan khusus. Allah Rabbul Alamin mengundang kita, memanggil kita. Nah, diperumpamakan itu diundang oleh raja. Bagaimana orang yang diundang oleh raja? Tentu pasti akan senang, mestinya senang. Diundang raja, wah diundang Pak Presiden, biasa dapat undangan itu, nggak kira saya, nggak nyangka saya. Rakyat jelata seperti saya diundang sama Pak Presiden, misalnya, wah luar biasa. Kalau perlu orang sekampung dikasih tahu semuanya. Karena saking senangnya itu, senang luar biasa. Lalu dia persiapkan dengan persiapan yang matang. Sembarangan aja nih, senang, diundang aja. Tapi apalah yang terjadi sesampainya di istana, dia terhalang dan tidak bisa melihat kepada raja yang mengundangnya. Padahal dia datang kan berharap-harap bisa melihat raja, bertemu langsung, bertatap muka langsung. Apa yang terjadi? Misalnya dia, aduh, ya jauh-jauh sampai sini, nggak ketemu sama raja, nggak lihat. Saya mending pulang aja deh. Orang yang kedua, ini yang orang pertama. Orang yang kedua, dia diundang oleh raja. Senang juga tentunya, senang, gembira, bahagia. Lalu kemudian, ia pun berangkat menuju istana raja tersebut, dan ia pun bertemu dengan raja tersebut. Bahkan berbincang dengan raja tersebut. Kira-kira nih orang yang kedua ini yang tadi bertemu bincang, itu pengen cepat-cepat pulang atau tidak? Enggak. Senang kok jam. Ternyata dia nggak mau pulang dia. Senang betul. Kapan lagi diundang ke sini seperti ini lagi, kan begitu malahan. Setiap misalnya kalau dia pulang, dia pun berangan-angan kapan saya bisa datang lagi ke tempat itu, baru diundang lagi oleh sang raja tersebut. Itu tadi perumpamaan orang yang sholat pertama itu seperti terbelenggu. Dia terbelenggu. Berangkat sholat itu rasanya berat, males. Sholat lagi, sholat terus. Sholat itu rasanya membelenggu dirinya, mengunci dirinya, mengikat badannya, sehingga sholat lagi, kapan lah ini sholat berhenti? Baru duduk udah adzan gitu. Ya, baru duduk sebentar udah adzan. Akhirnya yang terjadi, dia ketika sholat pengen cepat-cepat berhenti, pengen cepat-cepat pulang selesai. Bos. Allahu Akbar. Salam. Gimana mau tumakninah, mau tenang sejenak? Hanya sampai ada orang bilang, kamu tuh sholat kok susah sekali sih, cuma 5 menit doang kok. Cuma 5 menit, ada 3 menit. Sholat 4 rakaat 3 menit. Dahsyat juga ya. Kecepatannya itu luar biasa tinggi. Itu tadi diundang sama raja, nggak ketemu, nggak merasakan kenikmatan. Buat apa saya diundang di sini? Nggak ketemu, nggak melihat raja, pulang aja lah, pulang. Itu yang
yang sebelum. Giliran yang kedua senang. Bahkan kalau perlu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, itu sholat datang kapan, ini sholat kok gak adan-adan. Ya tapi bukan berarti itu sebelum waktunya adan duluan, bukan. Ini semangatnya, kali itu mungkin lupa gak lihat jam. Kapan? Dan ketika sholat datang tuh gembira, luar biasa. Dia wudhu, lalu kemudian dia sholat. Dan sholatnya itu betul-betul dia jadikan sebagai sarana untuk bermunajat kepada Rabbnya. Innal musalliya yunaji Rabbahu. Sesungguhnya orang yang sedang sholat, dia sedang bermunajat dengan Allah. Tadi orang berbincang-bincang dengan raja aja senang. Gimana berbincang-bincang dengan Allah Rabbul Alamin? Dia sedang bermunajat kepada Allah. Falyanzur bima yunaji. Maka perhatikanlah apa yang sedang ia munajatkan kepada Allah itu. Sungguh-sungguh. Makanya gerakannya, ini bukan cuma ini bukan gerakan tanpa arti, enggak. Walaupun banyak orang meneliti, kita enggak itu dari kajian penelitian ya, kita lihat bagaimana sunnah Nabi SAW. Ketika seseorang berdiri, lalu kemudian dia angkat tangannya, bertakbir, ini kan perintah, ini kan masuk hias, gerakan-gerakan yang menghiasi salat, bagian daripada syiar salat, menghadap ke depan, sejajar dengan bahu. Atau naik sedikit segini boleh, jajar dengan telinga, tapi tidak disentuhkan, tidak, karena tidak ada riwayat yang dimana disentuhkan. Sejajar dengan bahu, sungguh-sungguh takbirnya, orang kadang takbir. Coba ini bukan sejajar dengan bahu ini. Nih, naik. Enggak serius tak. Yang namanya mengangkat tangan itu maksudnya, makanya ini saya contohkan. Nanti pertanyaannya ada apa? Mengangkat itu begini, bukan. Diangkat itu begini, bukan begini. Namanya ngangkat, coba ngangkat, diangkat. Diangkat. Ininya menghadap ke depan, bukan begini, bukan. Ya, boleh sejajar dengan telinga, boleh. Tidak harus disentuhkan, begini. Boleh. Agak tinggi sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Tangannya tidak terlampau direnggangkan begini, tidak juga terlampau dirapatkan. Biarkan dia sebagaimana biasa. Ya. Allahu Akbar. Habis itu dia boleh mengucapkan takbir dulu baru angkat tangannya. Atau bersamaan berbarengan Allahu Akbar, atau tadi takbirnya dulu Allahu Akbar baru tangannya diangkat, atau tangannya dulu diangkat Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh, sama-sama datang dari Rasulullah SAW. Habis itu kemudian dia letakkan tangannya di dada. Boleh diletakkan saja begini, boleh digenggam. Pandangan mata ke tempat sujud, berarti agak nunduk, tidak Allah. Ini menunjukkan ini tadi kekhusyukan, itu tadi ketundukan. Jadi di dalam salat itu, kenapa tumakninah itu perlu? Karena supaya setiap gerakan itu, mungkin kalau bahasanya orang zaman sekarang, dapat feel-nya. Itu. Iya. Oh iya, dapat itu. Orang sedang bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Coba kalau kita ngobrol sama manusia, sama orang, itu kan kita ada bahasanya anak muda sekarang, chemistry-nya ketemu. Iya.
Sehingga ngobrol tuh enak, asik, ngobrol berjam-jam nggak terasa waktu habis. Sholat juga begitu, gerakan-gerakannya. Dimulai dari takbir, maka diletakkan tangannya. Dari meletakkan tangan saja itu sudah terasa bagaimana bedanya. Kalau diletakkan di dadanya dengan begini misalnya, itu sudah beda rasanya. Sudah beda rasanya. Baik diletakkan begini saja. Ingat ini, jadi seperti ini, bukan di sini, bukan. Enggak. Ini punggung telapak tangan, pergelangan, ar-rusghu namanya, sama ini sedikit kena. Jadi bukan di sini. Ini kena ini seperti ini, atau digenggam. Ditambah lagi kalau berdirinya seperti memegang tangannya seperti ini, sekaligus juga peluang space untuk jarak seseorang jadi renggang tertutup. Kan suruh rapat kan? Nah, ini pegang. Ini kalau kita yang begini, ada yang begini. Ini bukan. Jadi yang dimaksud di dada, kalau di sini sudah di ujung dada, sudah mau leher. Ya, ini perut kan punya perbatasannya di garis. Ini perbatasannya. Di atasnya. Seperti itu. Terasa. Tundukkan matanya. Habis baca takbir, lalu kemudian mulai membaca doa iftitah. Nah, baca doa iftitah dalam zikir-zikir juga tadi, karena setiap posisi itu punya bacaannya sendiri-sendiri. Ruku ada bacaannya sendiri, nanti i'tidal ada bacaannya sendiri. Kalau kita bicara sama orang, kita ngomongnya bagaimana keadaan Anda, perasaan Anda, bagaimana Anda, bagaimana? Kira-kira dia ngomong gimana sih? Bagaimana kabarnya orang yang tinggal di mana? Kok cepat amat sih? Kita begini. Yang kedengeran sat. Baca dengan perlahan, doanya dibaca perlahan. Doa-doa itu yang kita telah pelajari dalam kitab fikih yang datang dari Rasulullah SAW, baca perlahan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu ada itu pengaruhnya. Makanya tadi supaya hati juga ikut merenungi yang dibaca. Lah kalau bacanya cepat, gimana ini hatinya mau ngikutin? Baca pelan aja suka ngancuk kemana-mana kita ini. Baca perlahan. Begitu juga baca suratul Fatihah, begitu juga baca surat yang lainnya. Baca perlahan terus. Lisan juga lagi ibadah ini. Matanya ibadah tunduk kepada Allah karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW melihat. Tangannya lagi ibadah nih. Lalu kemudian tubuhnya berdiri, ini sedang ibadah. Lisannya, tinggal hatinya diajak untuk beribadah juga. Memahami, berusaha. Jadi memahami itu, tadabbur itu hasil kalau bacanya perlahan. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas katakan, saya lebih senang apabila seseorang membaca surat Al-Baqarah habis dalam satu malam dibandingkan harus menghatamkan Al-Quran dalam 3 malam. Saya lebih senang dia satu malam habiskan satu surat Al-Quran, atau 3 malam tidak apa-apa. Yang penting disertai dengan tadabbur. Sebab orang kalau baca terlalu cepat sulit untuk tadabbur. Apalagi kita orang Indonesia tak paham juga bahasa Arab, jadi apa tadabburnya kalau? Bagaimana kalau tidak paham? Kalau tidak paham, coba baca dengan perlahan, niscaya tetap akan ada pengaruhnya. Apalagi dia paham maknanya, ya meresap di dalam hati. Alhamdulillah, Allah. Nah, habis doa, habis sholat, pergi langsung. Gimana mau berbekas?
Makanya Rasulullah SAW ketika beliau lihat ada orang sholat, masuk masjid sholat 2 rakaat, cepat, lalu datang kepada Rasulullah SAW, ucapkan salam. Beliau SAW jawab salamnya, lalu kemudian beliau katakan kepada orang ini, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi. Belum sholat, lalu balik lagi. Sholat. Datang lagi, sholat lagi. Balik lagi. Sholat lagi. Tuh Rasul sholat terus. Kamu belum sholat. Jadi sholat yang dia lakukan tergesa-gesa itu tadi tidak terhitung, gak dianggap. Alias sia-sia. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat karena sesungguhnya engkau belum sholat. Sholat lagi. Rasulullah SAW hidup di zaman ini, lihat musim-musim itu suruh sholat semua diulang. Apalagi sholat tarawih, suruh ulang semua itu. Ini dalilnya juga disuruh ulang semua. Sholat lagi belum sholat. Sudah banyak kita sholat, walaupun banyak. Itu menunjukkan bahwa sholat orang yang banyak, walaupun banyak rakaatnya, jumlahnya berulang-ulang, tidak ada tumanina, berarti seperti tidak sholat. Tuh. Ini Rasulullah SAW hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Berarti sama saja tidak sholat. Rasulullah yang bilang begini, bukan saya. Orang ini nyalah-nyalahkan, bukan saya nyalah-nyalahin. Baca hadis ini. Saya juga kadang terbingung-bingung. Ini hadis yang begitu masyhur terkenal, yang disebut dengan hadis al-musi sholatuh, hadis tentang orang yang buruk sholatnya. Itu tadi kalau sholatnya cepat-cepat dan besar-besar, itu kemana ya? Apa nggak pernah dibaca? Ada orang yang berkata begini, iya itu kan wajib tumanina kalau sholat fardu katanya. Kalau sholat sunnah, enggak, ada yang bilang begitu. Maka kita jawab, Allah Ta'ala alam, sholat sunnah, justru kejadian kasus ini bukan sholat fardu. Sholat sunnah, karena apa? Rasulullah SAW di masjid lagi duduk, bersandar, orang datang sholat. Sebab kalau sholat fardu, nih Rasulullah SAW nggak sempat merhatiin sholatnya orang ini, karena beliau kalau sholat fardu jadi imam. Maka ini kasusnya sholat sunnah. Rasulullah SAW lagi duduk, ada orang datang masuk masjid, sholat diperhatikan ya Rasulullah SAW sholatnya. Nah, baru kemudian ketika dia datang, qum fasalli fa innaka lam tusalli. Sholatnya dibilang lagi karena kamu belum sholat. Padahal tadi udah sholat, dibilang belum sholat. Sampai 3 kali. Nah akhirnya udah ketiga kali masih disuruh ngulang juga. Apa dia bilang? Rasul, ajarkan saya sholat. Orang zaman dulu begitu. Para sahabat dulu, ulang sholatnya, diulangi. Balik lagi, ulang lagi, diulangi enggak. Sampai sudah 3 kali kok masih disuruh ulang terus. Pas salah saya, ya perasaan nggak salah gitu kan. Itu menunjukkan dia belum tahu. Lalu kemudian akhirnya ia pun datang kepada Rasulullah minta diajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Dia diajarkan itu. Tapi habis itu kalau engkau ruku, maka rukulah hatta tatma'inna raqi'an, sampai betul-betul tumanina. Tumanina itu apa sih? Berhenti, tenang. Ini apa susah definisi ini dimengerti? Saya kadang bingung nih. Ada orang kuliah jurusan fakultas syariah sudah S3 perbandingan mazhab, sholatnya nggak tumanina. Apa yang mau dibandingin mazhab apa ya? Ruku tumanina, angkat tangannya. Angkat tangan jangan malas, sunnah itu. Kalau ruku Allah tidak angkat tangan. Apa malas betul? Cuman sunnah ini. Nah ini di sini di penyakit kita. Ruku angkat tangan. Ini termasuk bahkan dalam riwayatnya Imam An-Nasa'i, setiap gerakan Rasulullah SAW pernah mengangkat tangannya. Dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Jadi mau sujud juga mengangkat tangan. Pernah Rasulullah SAW lakukan hal itu.
Jadi ini berarti adalah merupakan sunnah yang sabit. Tidak pun ada riwayatnya dari Abdullah bin Umar, beliau katakan hanya pada beberapa tempat saja. Angkat tangannya, ini malas sebetulnya. Dari berdiri mau Allahu Akbar. Angkat tangan. Angkat tangan. Lalu kemudian ruku. Nah, ruku juga tanda ruku itu pas tempat pada tempatnya. Tandanya adalah otot kita bagian belakang ini tegang, sakit, itu berarti lurus. Rasa tegang di sini itu berarti lurus. Kalau begini kan nggak lurus, lututnya begini. Ya kecuali mohon maaf, kecuali memang ada penyakit, rukhsah kasih keringanan. Kalau masih muda begini, lurus, ini lurus. Ini biasanya kerasa sakit tegang, orang nggak biasa begini. Terus, juga jangan terlalu. Makanya yang dipegang lutut bukan betis, ada yang pegang betis ini. Ada yang pegang betis yang mungkin belum, lutut ini. Kalau memang kok masih kerasa agak sakit, misalnya kakinya kerasa, itu tangan ini yang agak sedikit ditekuk boleh. Supaya bisa dapat di punggung lurus. Madda dhahrahu. Madda itu manjangin. Jadi yang di sini yang agak ditekuk tangannya, bukan lutut. Sehingga punggungnya bisa dapat lurus. Berhenti, gerak. Baru baca. Allahu Akbar. Subhanallah. Belum lurus belum subhanallah. Sami Allah. Kalau mau tahu rahasianya kecepatan mereka di situ. Jadi curi start. Kenapa curi start tadi? Belum sampai, ruku belum sampai. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Allah. Nah, itu rahasianya kecepatan mereka. Curi start. Belum sampai, mestinya kan sampai dulu. Allahu Akbar, nyampe, gerak berhenti, baru subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil azim, berhenti. Itu 3 kali aja dulu, standar sudah. 3 kali itu standar. Ini ada lagi 1 kali, udah curi start 1 kali. Allah subhanallah rabbil azim. Ini cuma membal gitu. Gitu aja. Nah itu yang Rasulullah SAW sebutkan seperti ayam yang mematuk. Sampai dulu, dia memang kerasa tegang di sini kalau belum biasa, tapi nanti lama-lama enggak. Ini urusannya soal masalah faktor kesehatan, nanti biarin yang ahlinya yang bicarain soal itu. Bicarakan soal masalah nasnya, dalilnya begini, sunnahnya. Di punggungnya dipanjangkan maksudnya supaya bisa dapat lurus, ya ini agak dilebarkan. Habis itu bangkit dia tidak. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti dulu. Rabbana walakal hamd. Berhenti. Turun tangan. Rabbana walakal hamd. Lanjut bacaan yang lain. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحد ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Itu diantara zikir i'tidal. Makanya Rasulullah SAW kalau i'tidal itu pernah hampir sama dengan rukuknya lamanya, rukuknya hampir sama lamanya dengan berdirinya dan sujudnya dan seterusnya. Ini berhenti baca. Kalau kita baca tadi zikir i'tidalnya yang tadi itu dibaca semua, itu lama. Setidaknya orang paling, ini orang lupa apa gimana nih? Ya.
memang terjadi perselisihan di antara para ulama tentang masalah apakah ketika i'tidal meletakkan lagi atau dibiarkan saja. Memang terjadi khilaf di antara para ulama karena memang juga haditsnya muhtamil, ada kemungkinan itu. Riwayatnya umum, kata para sahabat, kami diperintahkan untuk meletakkan tangan ketika berdiri. Para ulama di belakang memahaminya, apakah ini berdiri sebelum ruku atau setelah ruku? Sehingga sebagiannya para ulama mengatakan pokoknya asal berdiri begini, mau sebelum ruku, mau setelah ruku. Nah, kalau itu yang kita buka keluasan, karena memang di sana terdapat khilaf yang terjadi. Habis itu kemudian sujud. Rasulullah SAW terkadang mengangkat tangan, terkadang Allahu Akbar dan kemudian sujud. Nah, sama, turun sujud apa lutut dulu, apa tangan dulu. Nah, ini juga sesuatu yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Turunnya begini, biarin yang direkam kosong. Jadi turunnya itu apakah lututnya dulu atau tangannya dulu? Yang dimaksud ini yang menyentuh tanah. Allahu Akbar. Nah, ini apa tangan dulu? Ini yang pertama. Jadi bukan berarti yang dimaksud turunnya tangan dulu tuh Allahu Akbar. Bukan begini maksudnya. Bukan begitu. Kalau begitu orang jatuh semua. Nggak bisa. Apalagi ya usia sudah itu susah. Yang muda aja susah. Tapi tetap badannya diturunkan dulu. Badannya turun dulu. Turun dulu. Nah, apakah tangan dulu yang nyampe? Atau lutut dulu? Memang ada perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Hadisnya muhtamil, hadisnya mungkin begini, mungkin begitu. Semuanya ada kemungkinan. Nah, ini nggak usah kita pertajam kalau yang ini diperbincangkan. Mana? Ya, tangan dulu. Kalau emang nggak bunyi, ya tangan dulu. Nah, baru kemudian dia maju. Nah, sujud sama terjadi juga perselisihan dalam para ulama, tetapi yang perlu kita pahami bahwa semua anggota yang harus diletakkan ketika sujud 7. Wajah, kening sama hidung itu satu kesatuan. Wajah ini, kedua telapak tangan 1, 2, 3, lalu lutut 4, 5, kaki ujung 6, 7. Nah, perselisihan para ulama apakah kakinya dirapatkan atau tidak, ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita nggak masuk dalam pembahasan itu karena itu wilayahnya pembahasan fikih. Namun yang ingin kita ketahui di sini, hendaknya ketika kita meletakkan itu ya betul-betul diletakkan. Maksudnya apa? Paha tidak boleh bersandar pada betis. Jadi direnggahin. Renggang. Kalau begini, sujudnya begini, ini berarti pahanya masih bersandar pada betis. Direnggang. Lepas. Jadi tumpuannya apa? Lutut. Tumpuannya lutut. Bukan, kalau kita sujudnya begini. Nah, orang sujudnya begini. Ini berarti tumpuannya betis. Tumpuannya betis. Padahal kalau kaki tumpuannya ini ujung kaki. Ujung kakinya posisinya seperti ini. Berdiri. Tepuk. Saya pernah ketemu seorang terapis, kata dia, ini kalau orang ahli terapis, kata dia, refleksi ini sudah berapa ini katanya ini. Biasanya orang refleksi kan di sini. Itu terapis, pandangan terapis, saya nggak tahu urusannya. Mungkin sunahnya begini. Dia bilang itu sudah berapa coba? Makanya kalau orang refleksi di antara ini kan ini di sini. Ya, ini. Saya nggak tahu soal itu, yang penting sunnahnya begitu. Ya, makanya ininya direnggangkan. Nah, jadi paha ini bertumpu pada lutut, kaki bertumpu pada ini. Lalu kemudian berat badan bertumpu pada telapak tangan. Sejajar dengan bahu atau lebih sedikit tidak apa-apa. Maka Rasulullah SAW kalau sujud itu anak kambing bisa lewat di sini.
Sampai para sahabat katakan terlihat putih-putih ketiaknya. Karena beliau kalau sholat kan jadi imam terus, nggak pernah jadi makmum. Makanya itu kita bisa begini nih, kalau sholat sendirian atau jadi imam. Kalau jadi makmum, sempitin sedikit, biar temannya kebagian. Loh iya itu, iya. Oh, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang terlampau padat, kayak di Masjidil Haram misalnya. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang terlampau padat ya, akhirnya kita kan begini. Nah ini diangkat ini sikunya, jangan begini. Nah ini yang kayak hewan buasnya kan begini. Iya, saya masih pakai istilahnya hewan buas. Iya begitu kan, kayak hewan buas. Di hadisnya begitu ya. Diangkat ini. Ini kalau begini kan berarti berat badan tertumpu pada siku. Berarti ini nggak sujud nih. Maka Rasulullah SAW sabdakan, Innal yadani yasjudani kama yasjudul wajh. Sesungguhnya kedua telapak tangan ini juga sujud sebagaimana wajah sujud. Gitu, makanya ininya diangkat. Karena ini tak termasuk anggota sujud ini. Oh emang kalau nggak biasa tuh puyeng loh yang sujud begini. Sakit di sini sakit. Dia. Makanya sampai para sahabat katakan Rasulullah SAW itu kalau bangun dari situ kayaknya susah. Nah ini memang lurus begini, lalu kemudian ini diangkat. Nah, nyampe, lalu kemudian minta subhana rabbiyal a'la. Habis itu duduknya antara dua sujud. Bisa dua cara. Yang pertama duduk iqa' kayak begini. Boleh di ya. Jadi sahabat Abdullah ibn Abbas dua kakinya berdiri gini didudukkan. Iqa' dan ini ditanya sahabat Abdullah ibn Abbas di mana ini? Sunnah. Riwayat Imam Muslim. Cara yang kedua, ya seperti duduk tasyahud. Iftirash. Terus ini didudukkan, semuanya berdiri, bukan tidak. Ya kecuali dari kecuali memang sakit atau misalnya. Oh iya. Atau diginikan. Ini bukan. Ini tandanya silang. Kalau yang di gambar-gambar itu kan tanda silang, ini silang. Disilang. Ada ditumpuk. Ya, itu disilang. Jadi gimana ya tadi? Itu kalau yang masih muda begini dong. Enggak. Masih lentur tukangnya ya Pak ya. Masih lentur ya. Duduknya begini. Terus. Tidak boleh seperti iqa'nya anjing. Gimana iqa'nya anjing? Sakit memang sakit. Cuman kalau udah biasa dulu kayak tadi. Jadi tidak boleh yang seperti itu. Nah, ini kalau dilakukan dengan baik, tangan biasa tangan boleh dulu waktu belajar sholat itu sama guru SD, kalau tangannya lebih dari sini padahal boleh. Rasulullah SAW gini pernah beliau begitu. Nah ketika duduknya tasyahud awal, iftirash tasyahud awal ya, yang satunya begini, yang satunya langsung isyarat. Nah isyaratnya bisa begini, digenggam semuanya, atau boleh dua, langsung dari awal. Adapun kemudian riwayatnya Wa'il bin Hujr digerakkan, silakan digerakkan. Bukan turun naik. Ini namanya turun naik. Kalau begini turun naik. Digerakkan. Kalau begini diputar namanya. Enggak ada dalil. Kalau begini diputar. Kalau begini berarti kanan kiri.
Jadi digerakkan itu gimana gini, nggak sampai turun. Bukan diputar. Antara kita. Nah, itu kalau setelah duduk kan sujud lagi. Itu berapa gerakan itu? Itu tadi pernah saya bertemu seorang terapis, apa dia bilang? Berapa otot itu yang bergerak? Gitu. Ya, jadi berapa? Terus bangun, berdiri dari tadi kita habis sujud kedua, balik dianjurkan duduk lagi sejenak, duduk istirahat. Jadi istirahat sejenak. Habis itu bangun bertumpu dengan tangan seperti ini, atau digenggam yang namanya ajen, lalu kemudian bangkit. Allahu Akbar. Balik lagi. Dan terus seperti itu. Adapun duduk di tasyahud akhir, kalau itu insya Allah sebagian kita nggak terlalu sulit, yaitu duduk tawarruk. Tawarruk. Ada dua cara tawarruk. Yang pertama, ininya berdiri. Yang kedua, ini ditaruh. Boleh. Sakit atau tidak sakit? Karena Rasulullah SAW melakukan ini. Dua-duanya Rasulullah SAW melakukan. Jadi diberdirikan seperti ini, atau memang letak. Ya. Tidak bisa berdiri. Iya, tidak apa-apa kalau bisa berdiri ditaruh. Ya, diletakkan. Rasulullah SAW juga diletakkannya. Nggak bisa diberdirikan, diletakkan, taruh. Oh, nggak apa-apa. Semampu. Masalah dari kita seperti ini. Nah, ini baru gerakan-gerakannya, tapi sudah setengah 12. Belum lagi nanti bacaan-bacaan. Banyak yang harus kita perhatikan. Jadi begini, pembahasan kita tentang sholat, hendaknya kita jangan hanya sekedar sampai pada perbuatan perselisihan, tapi setelah kita tahu, oh ini Rasulullah begini, lalu kemudian kita kerjakan, kita upayakan, dan juga itu tadi, supaya membacanya perlahan, baca tasbihnya perlahan, baca doanya perlahan, Allahumma firli, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu terasa. Tapi kalau bacanya kan ada orang suatu kedengaran yang itu aja. Ganggu orang. Ini subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Kemudian ketika tasyahud juga baca pelan-pelan. At-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Itu juga sahih. Itu juga sahih. Ini perlahan-lahan. Nah, ketika duduk ini isyarat mata ke sini. Ya. Jangan punya orang. Wah, itu sholatnya mengganggu saya. Kenapa dia gerak-gerak ini? Lihat. Jadi yarmi basarahu, melemparkan pandangan. Itu bukan cuma lihat berarti. Iya, bukan lihat. Ya, terus sedikit sudah. Lihat. Jadi lihat. Jadi sudah ada ke tempat sujud tadi, tapi ya makanya tadi itu gerakan ini yang di dalam hadis dibawakan oleh Syalbani rahimahullah taala itu lebih berat daripada pentungan besi buat cepol itu. Tauhid. Makanya orang ketika berdoa khatib juga digerakkan gitu, isyarat. Gitu. Jadi ketika pandangan mata melihat ini, kan ada hadir. Tauhid hadir dalam batinnya, mengagungkan kepada Allah, mengesahkan Allah Rabbul Alamin. Nah, lalu kemudian ya salam kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, dan kemudian assalamualaikum. Terkadang Rasulullah SAW hanya satu kali assalamualaikum. Pernah beliau hanya satu kali. Ya, itu di antara gerakan-gerakan yang mesti kita perhatikan dan termasuk juga bacaan-bacaannya Allah Ta'ala. Karena sudah setengah 12, jadi kita cukupkan.
tadi kita masih beri sesi untuk tanya jawab. Lalu mana? Silakan. Tadi ada apa-apanya masalah sendirian. Ya, kalau ada bagaimana? Yang itu kan yang beri rumah. Tapi kadang-kadang banyak kan di saya dan rumah itu terlalu besar. Sehingga kita yang sebagai makhluk tidak terima. Lalu itu sangat memburuk. Atau kita menyampaikan atau mendahului imam. Nah itu bagaimana? Kalau ketemu imam yang sangat cepat. Ya, jadi Contoh. Kalau bacaan Al-Fatihah dijelaskan, itu saya pernah coba ngikutin imam. Saya bisa 2 kali Al-Fatihah, pelan-pelan. Dia 1 kali. Tapi begitu Al-Fatihah yang dijelaskan, saya cuma 3 ayat. Dia sudah takbir rukuk. Begitu dia rukuk, saya merukuk, dia sudah sujud. Begitu dia sujud, saya baru mau sujud, dia sudah duduk. Bagaimana? Apakah kita tidak mengikuti imam ayat masuk, atau kita ketinggalan akhirnya? Bisa 1 rakaat, bisa 2. ya. Baik, Allah Ta'ala dalam masalah ini, ya kalau memang kita punya pilihan, ya pilih masjid lain. Lalu kemudian apabila tidak ada pilihan, ya pilihlah nasihat, saran melalui pengurus masjid misalnya. Kalau sudah disaranin kok masih begitu saja, jawabannya kita tetap mengikuti dan sholat kita sah, yang salah imam saja. Sholat kita tetap sah dan imam yang salah. Rasulullah SAW sabdakan, al-immatu yusalluna lakum. Para imam itu sholat untuk kalian, para makmum. Fa in asabu falakum walahum. Kalau mereka benar sholatnya, ya untuk mereka dan untuk kalian. Wa in akhtau, kalau mereka salatnya salah, falakum wa alaihim, kalian tetap sah dan mereka yang salah. Ya, imamnya yang salah, kitanya. Jadi gimana? Kita tetap ngikuti. Akhirnya sholat kita seperti mantuk ayam karena ngikutin dia. Sebab kita juga tidak boleh terlambat dari imam. Sebagaimana pengumuman sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi dia begitu salah bagaimana? Ya tadi makanya kalau memang kita sudah berikan nasihat, sudah kita informasikan oleh pengurus masjid, ternyata masih seperti itu dan kita tidak ada pilihan lain, sedangkan kita laki-laki wajib berjamaah di masjid dalam sholat fardu, ya kita tetap mengikuti imam tersebut. Nah, gimana? Berarti sholat kita banyak yang kurang? Ya bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Makmum yang boleh memisahkan diri dari imam itu yang bacaannya terlalu panjang. Ya. Ya, jadi apakah boleh kita memisahkan diri dari imam? Jawabannya boleh ketika memang ada satu kondisi seperti tadi. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah mengimami salat Isya. Sudah salat Isya bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian pulang ke kaumnya belum salat Isya. Diimami lah oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ini imamin salat Isya, rakaat pertama Al-Baqarah sampai habis. Di belakang ada seorang pemuda yang dia ada keperluan, sehingga akhirnya dia memisahkan diri. Artinya memisahkan diri itu dia keluar dari jamaah, dia lanjutkan salatnya sendiri sampai selesai. Itu ini belum selesai, dia sudah pulang duluan. Diberitahukan hal itu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal oleh makmum yang lain. Tadi kayaknya ada yang pulang tuh sahabat Mu'adz. Itu munafik itu. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal begitu. Akhirnya dilaporkanlah hal ini kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW
mengetahui hal ini, ya dipanggil sama Mu'adz bin Jabal. Apa yang kamu lakukan? Begini Rasulullah, fatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan membuat fitnah di antara manusia. Artinya jangan juga terlalu panjang. Muda itu ditanya juga kenapa, apa yang biasa kau lakukan, seterusnya. Singkat cerita akhirnya ya dia katakan, pemuda ini bilang, saya kalau sholat baca Fatihah, habis baca Fatihah, dia nggak baca surat lain. Dia langsung berdoa aja, lalu kemudian saya ruku dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW benarkan hal itu. Oleh karena itu tadi membaca surat tidak wajib, dianjurkan. Maka ketika didapati kondisi imam yang susah seperti ini, sedangkan dia mempunyai hajat yang tidak bisa dia tinggalkan atau sebesarnya, atau dia hendak menuju hajatnya tersebut, dia boleh memisahkan diri. Tapi tidak setiap keadaan lalu kita memisahkan diri. Tidak setiap keadaan. Wallahu ta'ala. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan sholat yang ada ikhtirasnya dan ada juga pertarungan. Boleh kalau ikhtiras terus yang 2 rakaat terus kita ada 4 rakaat ikhtiras lagi. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Pertanyaannya karena itu tidak terkait dengan masalah sah atau tidaknya salat. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang lebih utama mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila salatnya misalnya 4 rakaat, yang di rakaat kedua iftirash, yang di rakaat yang keempat tawarruk. Iftirash tadi yang saya sebutkan begini. Adapun yang tawarruk yang kaki yang kiri dimasukkan di situ. Wallahu ta'ala. Jadi kalau ditanya boleh ya. Jadi memang ada fatwa sebagian para ulama begini. Iftirash semua. Fatwanya Imam Malik, lalu fatwanya Imam Malik. Kalau saya ada bahkan sebagian ulama katakan tawarruk semua. Nah, yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, adalah di rakaat yang kedua iftirash dan di rakaat yang keempat tadi kalau masalah 4 rakaat, atau di rakaat yang ketiga kalau masalah 3 rakaat seperti salat maghrib duduknya tawarruk. Wallahu ta'ala. Yang 7 anggota sujud, Ustaz, yang bagian kening apabila kalangan hijab atau peci itu tetap satu. Sah. Apa dalilnya? Para sahabat pernah sholat waktu zuhur, panas terik. Masjid Nabawi dulu itu kan lantainya pasir, atapnya hanya pelembah kurma, jadi panas itu ya tembus gitu kan, sehingga sangat panas sekali pasir itu, sehingga para sahabat kemudian jubah mereka jadi jubah itu yang bagian paling luar. Kalau komis dalam, jadi bajunya orang Arab itu kan berlapis-lapis. Dalam pakai sirwan, celana. Ya. Lalu kemudian ya kaos, kalau kita kaos dalam juga. Lalu kemudian komis, gamis, orang sini bilangnya. Itu komis panjang. Nah, habis pakai komis, pakai jubah lagi yang nutupin. Biasanya kalau orang Saudi sekarang ada warna hitam, terus ada garis-garis benang emasnya. Kalau sekarang, nah itu jubah. Itu jubahnya dibuka, taruh di depan. Karena saking panasnya, lalu sujud di atas jubah tersebut. Itu berarti kan terhalang itu. Terhalang. Nah kalau memang nggak mau terhalang, saudara, satu rambut saja tidak boleh. Nah ini berlebihan. Sebab kalau dia tidak mau terhalang, ini terhalang sejadah. Lepas dong sejadahnya. Sejadah dilepas, rami. Lepas dong raminya. Itu. Jadi Allah Ta'ala laksan. Gimana? Bergerak di dalam sholat apabila ada keperluan yang terkait dengan sholat, boleh. Rasulullah SAW pernah sholat naik ke atas mimbar, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Iya itu kan mau sujud turun, nanti di rakaat selanjutnya naik. Berapa gerakan? Menggendong cucunya, mau ruku taruh sujud, nanti bangun itu angkat lagi. Juga Rasulullah SAW
kita kan kalau kita lagi sholat ada ular atau semisalnya, matikan, bunuh. Jangan diem aja ular gitu. Ya matikan dulu. Ada keperluan hajat, garuk-garuk semacamnya aja. Mandi dulu, kalau itu mandi dulu, kalau sholat mandi dulu. Gitu. Jadi tentu tetap tidak berlebihan karena ini nanti menyelisih hayat sholatnya, menyelisih keadaan dan kondisi ketika kita sedang sholat. Mestinya kan penuh ketenangan, kekhusyuan dan seterusnya. Jadi Ustaz mau tanya tentang wudhu. Kan saya punya teman nih, kalau teman jadi kalau di air di ember itu wudhunya langsung pakai tangan. Sementara saudara saya karena dia belajar kitab Safinah itu sudah boleh katanya karena air itu terkontaminasi terkontaminasi sehingga air itu tidak suci lagi, tidak bisa suci dan mensucikan lagi. Nah itu jadi perdebatan aja nggak sekarang tuh itu bagaimana? Ya sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an mau wudhu didatangkan bejana itu ya semacam ember, baskom atau semisalnya. Jadi isi air, bejananya isi air. Lalu kemudian dia minta cuci tangan, dituangkan air oleh pembantunya, budaknya yang sudah dimerdekakan, Umar, cuci tangan. Habis cuci tangan, tangannya dimasukkan. Pertanyaannya jadi, apakah boleh? Jawabannya boleh dan tidak mengganggu kesucian air. Gitu. Tapi cuci tangan dulu, buat telapak tangannya di luar. Makanya kita dituangkan, cuci tangan di luar, lalu kemudian habis itu tangannya dimasukkan.